الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Satu ketika ada dialog antara murid dan seorang guru. Muridnya datang ke rumah guru dan berkata kepada gurunya, "Wahai guru, aku sudah menyelesaikan semua pelajaran yang engkau berikan. Dan apa-apa yang telah engkau nasihati sudah aku amalkan. Namun ada pertanyaan yang mengganjal di dalam hatiku. Dengan amalan-amalan yang sudah aku lakukan itu, apakah aku bisa masuk surga?" Saudara kaum muslimin rahimakumullah, gurunya dengan enteng menjawab, "Apakah engkau ingin masuk surga sendiri? Sebab surga itu luas." "Tentu ya guru, aku ingin masuk surga. Maka itu aku berusaha dengan amalan-amalan yang telah engkau ajarkan. Ketahuilah wahai Ananda, bahwa rasanya tidak yakin kalau hanya dengan amalan itu kau bisa masuk surga. Bahkan nanti saya khawatir kau akan tersesat di dalam sana, sebab surga itu luas." Mungkin barangkali kau harus yakin amalan-amalan itu diterima oleh Allah. Apakah kau yakin amalanmu diterima Allah? Lalu muridnya menjawab, "Kenapa ya Tuan Guru? Setiap amalan itu diterima oleh Allah apabila dilakukan dengan ikhlas." Lalu muridnya menjawab, "Tuan Guru, saya melakukan amalan yang saya lakukan dengan ikhlas. Bahkan saya masih ingat sholat wajib yang saya kerjakan, sholat sunat yang saya kerjakan. Masih ingat saya. Saya melakukannya dengan ikhlas." Kemudian dengan bijak gurunya menjawab, "Wahai anakku, orang yang melakukan amalan dengan ikhlas itu dia tidak akan menyebut-nyebut amalannya.
Dia tidak menjadikan amalannya itu sebagai tameng untuk bisa masuk ke dalam surga. Orang ikhlas itu menyerahkan amalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengingat-ingat dan tidak menyebut-nyebut amalan itu. Lalu muridnya menjadi lesu dan tidak semangat. Dia kaget karena amalan-amalan yang sudah dia lakukan tidak berarti di hadapan gurunya. Lalu sang guru melihat keadaan muridnya yang kurang semangat itu, dia menepuk pundaknya, "Wahai Ananda, bersabarlah, tenangkan hatimu. Beramal dengan berharap masuk surga itu adalah baik, wahai Ananda. Tetapi alangkah ruginya begitu kau sampai di surga, kau tidak bertemu dengan yang memiliki surga." Lalu sang murid merenung sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, semakin menyadari kalau dia sekarang sedang diajarkan satu ilmu tingkat tinggi. Lalu dia berkata kepada gurunya, "Apa yang harus saya lakukan, guru?" Lalu gurunya membawakan satu firman Allah dalam surah Yunus ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan berupa surga dan tambahannya. Kata-kata ziyadah dan tambahannya yang dimaksud adalah bertemu dengan Allah, sang pemilik surga. Jadi dari ayat ini gurunya hendak mengajarkan, pertama adalah di samping masuk surga harus berkeinginan untuk bertemu dengan Allah, sang pemilik surga itu. Saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari kisah ini ada dua hal yang patut kita petik sebagai pelajaran dan pembelajaran buat kita. Pertama, amal soleh bukan hanya memasukkan kita ke dalam surga, tapi berharap jugalah amalan-amalan itu akan mempertemukan dengan sang pemilik surga itu. Tafsir dari surah Yunus ayat 26 menyatakan, kata Ibnu Katsir, bahwa keinginan untuk masuk surga harus niatan untuk mencari tambahannya, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu tidak ada amalan yang paling nikmat nantinya di dalam surga, tidak ada balasan yang paling nikmat nantinya di dalam surga selain bertemu dengan sang pemilik surga itu sendiri. Analoginya di dunia ini, kita mau ketemu dengan pejabat, kita datangi rumahnya. Begitu sampai datang ke rumahnya, apakah kita merasa senang? Tentu senang, kita sudah sampai ke rumah pejabat itu. Lalu kita tidak bertemu dengan pejabat itu sendiri, tentu kita akan merasa kecewa. Untuk apa gunanya kita masuk ke dalam rumahnya? Di dalam rumahnya tidak ada siapa-siapa.
Begitulah analoginya. Apabila kita ingin masuk ke dalam surga, kita juga ingin bertemu sang pemilik surga, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, falyamal amalan shaliha, maka lakukanlah amalan-amalan yang baik, yang tentunya Allah ridho. Hal ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an zalika liman khasyiya rabbah. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh, mereka mendapatkan yang terbaik berupa balasan surga Jannatun Aden, di mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal selama-lamanya di dalam surga itu. Allah ridho kepadanya dan dia ridho pula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang demikian itulah yang dipersiapkan oleh Allah kepada orang-orang yang takut dengan Allah. Artian takut dengan Allah, takut dengan azab Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kisah tadi yang patut kita ambil, jangan ingin masuk surga sendiri. Banyak orang dalam kehidupan dia beramal sekuat-kuatnya, sholat tahajud siang malam, kemudian melakukan amal-amal lainnya, baca Quran, tapi dia melakukan amalan untuk pribadinya. Lalu gurunya berkata, jangan ingin masuk surga sendiri. Itu amalan pribadi. Harus ditingkatkan, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka itu perhatikan pula, hablum minallah, hablum minan nas. Saudara kaum muslimin, apa senangnya kita masuk ke dalam surga hanya kita sendiri. Itu yang dikatakan guru tadi, apakah engkau ingin masuk surga sendiri? Sementara surga itu luas, khawatir kau nanti akan tersesat di sana. Maka itu ajaklah sebanyak-banyaknya kawan kita, saudara kita masuk surga. Orang beramal, kita senang dengan amalan orang. Jangan justru sebaliknya, orang sudah melakukan amal disesat-sesatkan, dibid'ah-bid'ahkan. Apakah kita ingin masuk surga sendiri? Saudara kaum muslimin, oleh karena itu perhatikan keluarga kita. Kita akan masuk surga bersama-sama. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Jannatun Aden, kamu akan masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang soleh. Di antaranya orang-orang tua kamu, ayah kamu, istri kamu, dan keturunan-keturunan kamu. Oleh karena itu saudara, syaratnya lakukanlah, penuhi janji Allah, silaturahim, ajak keluargamu takut kepada Allah, dan nafkahkanlah sebagian rezekimu di jalan Allah. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Insya Allah dengan itu kamu akan masuk surga bersama-sama keluarga, orang-orang alim, guru-guru kamu, tetangga-tetangga kamu, masuk surga bersama. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allah